Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut Al-Quran, khususnya surat An-Nisa ayat 3, 4, 34 dan 35. Sebagaimana kita ketahui, memiliki keluarga yang harmonis tentulah adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu ikatan pernikahan. Akan tapi untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh dan langgeng, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan konsep samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Menikah adalah salah satu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tentram, damai, dan langgeng. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, jadi untuk menghindari perbuatan aniaya. Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikahi wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka, 2, 3, atau 4. Lalu apabila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukuplah kalian dengan satu saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Hal itulah yang telah aku syariatkan, kata Allah, bagi firman-Nya Allah ya, bagi kalian terkait anak-anak yatim perempuan, dan menikahi seorang wanita sampai 4, atau cukup menikahi seorang perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan melampaui batas. Ayat ketiga tentang pernikahan ini adalah hukum kedua yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa setelah sebelumnya dijelaskan hukum yang pertama dalam ayat kedua yang berkaitan dengan hukum harta anak yatim. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami konteks ayat. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam menikahi anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai. Nah, ini yang ada beberapa pendapat, di antaranya yang pertama menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya, lalu si wali tertarik kecantikan dan harta anak tersebut sehingga ingin menikahinya dengan mahar paling murah. Kemudian bila berhasil menikahinya, si wali akan melakukannya dengan perlakuan yang buruk karena tidak akan ada orang yang membelanya. Dalam konteks seperti itulah pada ayat ini Allah menegaskan, bila kalian khawatir akan berperilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai. Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tapi nikahi wanita yang lain. Ini menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, menurut sebagian ulama, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah Al-Walibi, ketika turun ayat kedua surat An-Nisa tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya, maka para wali yatim saat itu takut melakukan dosa tersebut karena tidak mampu berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim yang dirawat mereka. Jadi setelah yang ayat kedua itu ini ya membahas tentang harta anak yatim ya, maka mereka khawatir kalau menikahi anak yatim. Padahal di sisi lain saat itu di antara mereka juga ada laki-laki yang beristri banyak dan membutuhkan biaya nafkah yang tidak sedikit, sementara mereka tidak mampu memenuhi hak-hak istri mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian dikatakan pada mereka, bila kalian takut tidak dapat berbuat adil,
dalam memenuhi hak-hak anak yatim dan merasa berat hatinya karenanya, semestinya kalian juga takut atas ketidakadilan kalian terhadap para istri. Jadi kalau ini sahabat diperingatkan oleh Allah ya, jika takut tidak berbuat adil terhadap anaknya yatim, ya seharusnya juga ini takut untuk tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Lalu mereka berkata, sebutkan jumlah istri, karena orang yang merasa dosa atau bertobat darinya tapi masih melakukan dosa semisalnya, maka seolah-olah sebenarnya ia tidak merasa dosa. Sederhananya, bila orang khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, semestinya mereka juga khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil terhadap para istri. Kemudian surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'am mari'ah. Yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah mas kawin, yakni mahar, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Jadi dalam pernikahan ini ya, seorang mempelai laki-laki wajib memberikan mahar ya, walaupun berupa apapun. Suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian jika mereka para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian pemberian itu halal dan baik untuk kalian. Tapi kalau tanpa seizin istri, padahal mahar itu sudah menjadi haknya istri, kemudian digunakan oleh suaminya, misalnya maharnya cincin, kemudian diam-diam cincin itu diambil dan dijual untuk ya, walaupun untuk keperluan sehari-hari makan atau dan sebagainya, tapi tanpa ridho seorang istri, maka haram hukumnya. Tapi kalau ikhlas istri itu bahkan memberikannya, maka boleh. Para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan pada istri mereka pada waktu akad nikah, yang terkenal dengan mahar musamma atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal dengan mahar misil, karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya. Jadi besar kecilnya mahar itu tidak ada ukurannya, tapi kalau semakin kecil maka semakin berkah. Tapi istri ini ya ikhlas apa enggak, itu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ikhlas dan maharnya itu hanya sedikit atau kecil nilainya, itu pernikahannya akan semakin berkah. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Namun apabila istri rela dan ikhlas, maka dalam hal ini tidak mengapa jika suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa mas kawin adalah disyariatkan oleh agama. Pada masa jahiliyah menikah tanpa mas kawin itu boleh. Tapi ketika Islam datang, maka pernikahan itu harus ada mahar atau mas kawinnya. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah walladzina khafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka.
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kaum laki-laki merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka, baik dalam tempat tinggalnya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki pada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka wanita-wanita yang solehah, yang lurus di atas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjagaan dari Allah dan taufiknya. Jadi bukan ini suaminya lupa menaruh misalnya ini ya, naruh uang 1 juta ditaruh di ini lemari, kemudian maksudnya disimpan, tapi 1 bulan kemudian lupa, malah ini istrinya nggak mengingatkan tapi membelanjakannya tanpa sepengetahuan suami, lah itu tidak boleh. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik ya. Jangan membentak ya, karena istri itu ini ya perasa ya, jadi jangan membentak istri ya, yang baik, yang lembut ya gitu. Walaupun mungkin hatinya agak jengkel atau ndongkol ya, berusahalah untuk bertutur kata yang baik, tidak keras, tidak membentak. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati mereka ya. Jadi itu urutannya seperti itu, dinasihati baik-baik. Kalau tidak nurut, masih tidak nurut ya, ini dijauhi, dikucilkan ya, dan dipisah ranjang, jadi didiamkan. Nah, itu biasanya seorang istri wanita kalau udah didiamkan itu udah bingung sendiri. Tapi kalau misalnya didiamkan, pisah ranjang kok masih belum nurut, masih nusyus, apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikit pun. Jadi pukulan yang lembut, mungkin di bokong atau di punggung, jangan di wajah ya, nanti membekas, itu tidak boleh. Tapi juga jadi boleh memukul tapi tidak boleh memudaratkan bagi mereka sedikit pun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah perbuatan zalim kepada mereka, maka sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar pewaliannya ya. Kalau sudah nurut ya jangan mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jadi udah lupakan saja yang lalu, biarlah berlalu. Terus selanjutnya udah lupa, terus yang akan datang lah yang dipikirkannya. Yang berlalu biarlah berlalu, dan dia akan membalas orang yang menzalimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka ya. Jadi ancaman Allah bagi suami yang KDRT itu juga Allah mengancam mereka dengan itu termasuk tindakan yang menzalimi dan melampaui batas ya. Jadi ancaman Allah akan sangat besar terhadapnya. Kemudian ayat 35 Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakam min ahlihi wa hakam min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketa antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal. Jika kalian para wali pasangan suami istri merasa khawatir bahwa persengketaan yang terjadi antara keduanya bisa berujung pada permusuhan dan pertentangan, kirimkanlah seorang laki-laki yang adil dari keluarga si suami dan seorang laki-laki yang adil dari keluarga si istri, agar kedua orang itu memutuskan sesuatu yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut, baik berupa perceraian maupun kerukunan di antara keduanya. Jadi
jika marah-marahan kok nggak ada usainya, terus sampai parah, biasanya lebih dari 3 hari, yaitu sebaiknya ada campur eh, pihak ketiga yang akan menjadi hakam atau yang mengadili atau karena kalau langsung suami atau istri sendiri yang memutuskan, itu nanti akan berakibat buruk karena sedang jengkel ya, sedang marah, itu tidak bisa memutuskan yang terbaik. Apalagi ini kalau marah terus langsung meninggalkan rumah, terus nggak kembali, yaitu akan sulit untuk rukun kembali. Tapi kalau dengan cara ini mendatangkan duduk permasalahan seperti apa toh, nanti solusinya bagaimana kayak gitu, biasanya terus bisa akur lagi. Namun kerukunan lebih disukai dan lebih diutamakan jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih jalan yang terbaik. Niscaya Allah akan merukunkan pasangan suami istri tersebut dan menghilangkan perselisihan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya dari hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.